Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 9A, B, C, D dan F yang saya cintai, untuk berikutnya pada kesempatan pagi ini menjelang siang ini, Pak Wagiman akan menjelaskan kelanjutan dari pertemuan pertama pada bab pertama tentang penyembelihan kemarin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu ketentuan cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang yang benar ada ketentuannya. Ketentuan-ketentuan itu harus kita perhatikan dan kita lakukan ketika kita menyembelih binatang. Yang pertama, binatang yang dapat disembelih lehernya, diputus tenggorokannya, atau nama lain tenggorokan itu adalah hulqum, yang merupakan jalan nafas, dan diputus mari atau tekak atau kerongkongan, yaitu tempat jalannya saluran makanan. Yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya bisa dilakukan di bagian manapun, asal matinya binatang karena luka tersebut. Selanjutnya, syarat orang yang menyembelih binatang yang pertama adalah beragama Islam atau ahli kitab, seperti yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Al-ayah. Kemudian yang nomor 2 yaitu menyebut nama Allah seperti tertera dalam surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusrifun. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak sebut nama Allah. Dan janganlah kamu memakan dari apa, maksudnya daging hewan, yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Jadi ketika kita menyembelih binatang harus menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Kalau tidak membaca basmalah terlebih dahulu, itu hukumnya adalah haram. Kemudian syarat yang nomor 3 adalah berakal sehat. Maksudnya orang yang gila, sembelihan orang gila itu adalah tidak halal atau haram. Kemudian yang keempat, sudah memazis atau sudah baligh, sudah membedakan antara yang benar dan yang salah.
Selanjutnya kita pelajari tentang sunnah dalam menyembelih binatang. Jadi beberapa hal yang disunahkan pada kita ketika kita menyembelih binatang. Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat, itu sunnah. Jadi kalau ekornya binatang direbahkan, ekornya di utara, sirahe nok kidul, sikile papat nok kulon, itu namanya sudah menghadap ke kiblat. Lah, kalau kepalanya di timur, ekornya di barat, kakinya di selatan, gimana Pak? Boleh saja, cuma tidak mendapatkan tambahan pahala yang namanya sunnah ini. Jadi binatang dihadapkan ke kiblat, ekor di utara, kepala di selatan, dan kakinya di barat. Kemudian yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, itu adalah sunnah, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Yang ke-C yaitu menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Yang nomor D, memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher binatang agar cepat mati. Berikutnya, binatang yang disembelih digulungkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Jadi menyembelih binatang dengan alat yang tumpul itu adalah makruh. Makruh ki elek nek ditindakake. Kemudian nomor 2, memukul binatang waktu akan menyembelih juga makruh. Yang ketiga, memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi mbeleh kewan nanti tugel gulune makruh. Terus nguliti kewan sebelum benar-benar mati juga makruh. Kemudian sekarang adalah tugasnya pada pertemuan yang kedua itu, dua ini adalah sebutkan sunnah-sunnah dalam penyembelihan binatang. Nanti bisa dikirim tugas ini jawabannya lewat WA ke Pak Wagiman. Jadi ini saya hitung tugas yang kedua. Saya kira cukup untuk pertemuan kedua ini. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.